Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga Pratama Nur Ilhamsyah dari kelas B dengan NIM 21021020153 di mata kuliah Difusi Inovasi dengan dosen pengampu Ibu Silval Kornia SPD MPD. Nomor 1, sistem pembelajaran di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan, pembaharuan, dan peningkatan kualitas. Hal tersebut sesuai dengan tujuan inovasi pendidikan yang sangat mempengaruhi modernisasi dan perubahan sosial dalam masyarakat. Berikan tanggapan Anda tentang A. Hubungan inovasi dengan invensi, discovery, dan inovasi. Invensi adalah penemuan yang muncul karena suatu ide dari manusia. Nah, discovery merupakan penemuan yang sebenarnya sudah ada tetapi belum diketahui oleh manusia lain. Inovasi ialah hal baru seperti ide, barang, dan juga lain-lain yang baru dirasakan oleh individu atau kelompok. Nah, hubungannya adalah hal baru yang dapat membantu keseharian manusia dalam beraktivitas, entah itu didapatkan dari hasil kreasi manusia sendiri atau invensi, atau didapatkan dari hasil temuan manusia yang sebenarnya objek tersebut sudah ada tetapi belum diketahui oleh manusia lain, atau nama lainnya adalah discovery. B. Maksud inovasi dan modernisasi. Yang dimaksud inovasi itu sesuatu yang baru bagi individu atau kelompok, sedangkan modernisasi merupakan proses perubahan individu atau kelompok dari gaya hidup tradisional ke gaya hidup modern. Lalu yang C, bentuk inovasi pendidikan. Bentuk dari inovasi pendidikan ada dua, yaitu top-down model dan juga bottom-down model. Top-down model adalah model inovasi pendidikan yang ditetapkan oleh atasan, yang dimana pihak bawahan hanya mengikuti, menjalankan, dan tidak boleh menolak. Bottom-down model ialah model inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak bawah seperti pendidik dan lembaga pendidikan. Perencanaannya melibatkan masyarakat. D. Karakteristik bentuk inovasi pendidikan pada poin C. Nah, karakteristik bentuk inovasi pendidikan top-down model tidak selalu berhasil dikarenakan kurangnya perencanaan pihak atasan, yaitu Departemen Pendidikan Nasional, dan pihak bawahan seperti pendidik, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat. Sedangkan bottom-down model dapat dikatakan lebih efektif dikarenakan pencipta seperti pendidik, lembaga pendidikan, dan juga pelaksana masyarakat melakukan perencanaan bersama hingga bertemu keputusan final. Lalu yang E, elemen pokok inovasi sesuai poin C. Elemen pokok inovasi pendidikan tentunya akan ada inovasi itu sendiri. Dapat berupa metode, ide, barang, dan juga lain-lain yang akan diberikan kepada bawahan seperti pendidik dan lembaga pendidikan atau pelaksana, yaitu masyarakat. Lalu yang kedua, ada komunikasi. Peran komunikasi ini dalam elemen pokok inovasi pendidikan ialah sebagai media proses pertukaran informasi antara individu sosial satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, ada warga masyarakat sebagai penerima inovasi. Lalu yang F, tipe keputusan dalam inovasi pendidikan. Ada pengetahuan tentang inovasi, lalu ada imbauan, keputusan, penerapan, dan selanjutnya ada konfirmasi. Lalu yang G, proses komunikasi dalam difusi inovasi pendidikan. Proses komunikasi akan lebih mudah jika antar orang homopili atau kesamaan, seperti bahasa, asal daerah, kepercayaan, dan lain-lain. Nah, akan lebih sulit komunikasinya bila heterofili, perbedaan. Maka akan merasakan banyak sekali perbedaan
namun akan dapat lebih mudah jika individu atau kelompok tersebut yang akan memberikan inovasi memiliki empati. Dengan empati, individu atau kelompok yang akan memberikan inovasi akan melebur dalam suatu masyarakat. Nah, yang H, kesimpulan penerapan inovasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar generasi Z atau Gen Z. Nah, generasi Z ini ternyata lebih menyukai metode belajar learning by doing, bereksperimen, atau melakukan praktik lebih disukai dibandingkan duduk di kelas saja. Nomor 2, sesuai perkembangan zaman dan teknologi, tujuan inovasi dalam pendidikan sangat mempengaruhi modernisasi dalam masyarakat. Berikan tanggapan Anda tentang A, penciri dari modernisasi. Menurut saya, ciri dari modernisasi adalah memiliki sistem pengumpulan data yang bersifat teratur dan juga memiliki tingkat organisasi tinggi, terutama dalam disiplin pada diri sendiri dan juga berpikir secara ilmiah. Lalu yang B, Universitas Jember yang sudah menunjukkan sebagai kampus modern sesuai poin A. Menurut saya, Universitas Jember sudah menunjukkan sebagai kampus modern karena memiliki poin-poin, memiliki sistem pengumpulan data yang bersifat teratur. Universitas Jember juga memiliki tingkat organisasi tinggi, terutama dalam disiplin pada mahasiswanya itu sendiri. Dan masyarakat Universitas Jember menurut saya sudah dapat dikatakan masyarakatnya berpikir secara ilmiah. Nomor 3, berbagai macam model inovasi pendidikan yang dapat diterapkan dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan luar sekolah. Model inovasi pendidikan apa yang paling tepat dan sesuai jika saudara ingin melaksanakannya dalam program kegiatan pendidikan luar sekolah? Saya pribadi ingin melakukan pendidikan pelatihan untuk guru sekolah formal, karena saya melihat beberapa hari yang lalu guru mencukur rambut murid asal-asalan, alhasil orang tua marah dan datangi sekolah. Dan masih banyak lagi kasus yang lainnya. Nah, dengan adanya kasus seperti ini, saya ingin melatih guru untuk mencukur rambut muridnya dengan benar. Lalu yang B, berikan tanggapan Anda tentang ketepatan dan kesesuaian dalam model inovasi pendidikan tersebut pada poin A. Menurut saya, pelatihan seperti ini untuk guru merupakan hal yang tepat agar tidak lagi adanya kasus seperti beberapa hari yang lalu. Untuk kesesuaiannya, agar guru lebih mahir dalam memotong rambut siswa agar tidak ada lagi siswa yang malu karena rambutnya. Lalu yang C, buatlah petunjuk yang Anda anggap tepat dan sesuai dalam penerapan pelaksanaan kegiatan pendidikan luar sekolah tersebut pada poin A dan B. Nah, program ini dijalankan dengan masing-masing sekolah memberikan perwakilan guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan di hari libur dan pelatihannya ada di pusat kota. Apabila guru tersebut tidak dapat datang, maka akan diberi pembelajaran jarak jauh. Nomor 4, baru-baru ini di tahun 2022 Indonesia telah didaulat menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Akselerasi transformasi digital menjadi salah satu prioritas dalam agenda tersebut. Berikan tanggapan Anda tentang A, transformasi digital sebagai bagian dari pilar penggerak baru pemulihan kehidupan global. Transformasi digital tidak sebatas teknologi dan juga lifestyle, tetapi juga mengurangi gap dan mempercepat keseimbangan dan juga mendukung pemulihan yang lebih cepat. Dengan Indonesia mengajak untuk mengatasi bersama kondisi ketidakseimbangan pada lanskap transformasi digital, Indonesia juga mengajak negara G20 meningkatkan nilai pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat luas, sekaligus memfasilitasi penciptaan ekosistem talenta digital yang inklusif di tatanan multilateral.
Inklusif menggambarkan cita-cita transformasi digital yang dapat diakses dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Empowering menunjukkan gagasan dari transformasi digital untuk memberdayakan seluruh kalangan masyarakat. Sustainable mewakili harapan bahwa transformasi digital dapat terus-menerus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mendukung Sustainable Development Goals. Lalu yang B, pengaruh transformasi digital dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah. Salah satu program pendidikan luar sekolah ialah pelatihan. Terdapat banyak sekali pelatihan di luar sana untuk mendukung transformasi digital yang didesain untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Tema-tema dalam pelatihan ini disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri di bidang teknologi informasi dan komunikasi. C. Kontribusi generasi Z atau Gen Z dalam pelaksanaan transformasi digital bisa berperan aktif dalam proses peningkatan literasi digital masyarakat. Tentunya dibarengi dengan penguatan nilai-nilai luhur kebangsaan dalam prosesnya. Pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor pada era saat ini berpotensi mengakselerasi proses transformasi dalam pembangunan negeri ini. Generasi muda yang melek digital dan dibekali dengan nilai-nilai kebangsaan yang kuat bisa berperan menjadi agen perubahan dalam proses transformasi untuk mempercepat pencapaian target pembangunan yang telah dicanangkan. D. Faktor pendukung dan penghambat dalam 4 pilar penggerak transformasi digital. Faktor pendukung: bonus demografi penduduk Indonesia, jumlah pengguna internet Indonesia, pesatnya perkembangan platform digital, dan juga faktor penghambatnya ialah keamanan digital, kebijakan di sektor publik, infrastruktur belum merata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.